Halo, 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 halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kualik, Mas. Udah 2 kali aku kembali kayak gini. Kembali lagi dong. Nah, kita akan ngebahas manga terbaru. ya, bener. Kenapa kita sebut manga terbaru? Nanti ada Yes. jawabannya. Tapi sebelum itu, kami jualan komik. Kami Jualan kaos dong. jualan kaos, teman-teman. Nah, ini, Silakan ini diklik. salah satu kaosnya. Ini bukan. Ini mungkin nanti ke depannya. Kayak gitu juga ada. Di original Ini Seven. semua gambarnya Mas Bagas, termasuk desain kaos yang satunya yang kaos ofisialnya Ruang Ngobrol ya. Ya, Itu ya. didesain sama Mas Bagas. Ya, emang beliau desainer. Ya enggak, itu atas masukan teman-teman Iya Ruang sih, Ngobrol itu lainnya. Habis berantem sih. Ya. Untuk mendesain kaos itu kami berantem, jadi tolong dibeli ya. Cara belinya nanti ada di tinggal klik Bitly di Deskripsi atau di komen pin. Ha. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas, sudah lama kita tidak membahas komik barat. Terakhir Image Comic. Terakhir Image Comic. Iya. Nanti ya mungkin sebulan sekali lah ya kita akan sempatkan bahas komik barat. Terutama ini karena ada yang minta bahas Infinite Crisis, ada yang minta bahas ini. Aku tuh nggak punya komiknya. Iya. Udah nggak punya komiknya. Udah nggak punya komiknya. nggak punya Udah komiknya. baca sih, tapi kan nggak afdol ya kalau nggak. Kalau nggak nunjukin komiknya gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi apa ya, aku ngerasa kurang gitu loh untuk itu. Ya, dan lagi itu udah lama, Riz. Kita baca itu udah Lama banget. lama gitu. Nah, terus tiba-tiba DC Comics ngeluarin imprint namanya DC Compact. Compact itu kan Ringkes. yang ringkas. Ringkas. Nah, so far tuh udah ada 3 komik yang ku beli. Hmm. Itu adalah, ini tadi kita sedikit berantem ya untuk mana yang mau ditunjukin. Mas Bagas pengen nunjukin ini. Superman karena Superman. secara warna paling oke. All Star Superman. Yes. Aku maunya Watchmen. Saya tidak suka Watchmen. Karena Tidak Watchmen cocok. ya tidak suka. Iya sih. Ya. Tidak jelek. Gak jelek sama sekali. Watchmen tuh jenius. Kok Batman sih? Akhirnya komprominya adalah karena kita sama-sama suka Batman. Yes. Ya udah, kita nunjukin Batman. Batman Court of Owls-nya Scott The Court Snyder. of Owls. Yes. Apakah tiga-tiganya nanti akan kita bahas secara Nah. cerita? Lihat nanti dulu ya. Di samping itu, sebelum DC ngeluarin, Sebelum di single aku udah duluan beli pocket book-nya. Iya, Marvel Pocket Book. Ini beli di Gramedia, Riz. Ini tahun berapa ya? Oh, 2008, 9 sekitar itulah. 2005 Mas. Enggak, aku belinya 2009 atau 8. Dan ini terbitan UK ya, makanya harganya pakai dolar. bukan dolar Mas, euro. Oh, euro. Atau pound sterling ya. Oh, iya. Ini euro atau pound sterling ya ini? Betul. Nah, Pocket Edition ini logikanya sama kayak compact, tapi berbeda. Iya, betul. Nanti kita obrolin Kita juga. akan breakdown satu-satu. Secara Ya. dimensi juga, Ukurannya juga berbeda. Oke. Pocket Edition ini, intinya compact dan Pocket Edition ini dicetak lebih kecil dan lebih murah. Di sini tuh harganya cuma 4 4. pound sterling mungkin. Iya, katakanlah ya. Ini harganya, saya ini harganya. Oh ini 10 dolar susuk sak sen. Betul sekali. Ini harga yang sama dengan Viz Media. Oh gitu. Ya, Oke. itu alasannya. Wah, mending ini, Riz. Ini berwarna, Riz. Lebih tebal juga. Nah, apa namanya? Ini tuh harga Indonesianya itu sekitar di 200.000. 200 ribuan. 200.000. 180 sampai 200.000 lah. Fishmoon apa sih? Ultraman bukan? Banyak. Ultraman juga? Ya, Ultraman juga 200.000-an. Oke. Sama kan? Sama kan. Dan ukurannya ini sama kayak Viz Signature ya, kayak Ultraman sama ukurannya. Tapi komik Ultraman-nya nggak aku bawa, kebetulan aku lupa. Ya. Tapi ukurannya sama persis kayak Ultraman ini. Oke. Nanti akan aku bikinin reels untuk perbandingannya. Ya. Nah, memang kenapa sama? Kenapa harganya sama? Karena memang ini adalah upaya DC Comics untuk mengcounter Manga di Amerika Serikat, North Amerika ya. Ini juga menurutku adalah pelunasan janjinya James Gunn. Oh, Bahwa dia akan membuat komik DC lebih aksesibel. dan mengkoneksikannya dengan DC Universe. Mengkoneksikan dalam artian ya ini bagus atau nggak bagus ya. Tapi komik barat itu kan terkenal dengan sulit masuknya. Ya. Sulit dibacanya, mahal harganya. Betul. Soalnya ini TPB-nya aja, TPB. Aku pernah punya soalnya ini TPB-nya. Ini TPB-nya aku pernah punya. Ini tuh 2 arc.
total aku beli itu kalau nggak salah 800 ribuan. Betul, sekitaran segitulah Sekitar kira-kira. 2 TPB. Batman Hush juga. Nanti Batman Hush ada juga ini. Ada juga yang komiknya, betul. Tapi ini aku cuma dapat 200 ribu dengan kualitas yang sama kayak manga. Kertasnya sama. Iya, iya. Pakai iya. book paper. Iya. Gambarnya memang nggak keluar sih, Mas. Makanya karena kertasnya berbeda, warnanya nggak murni gitu loh, warnanya nggak murni. kerasa se powerful kalau kita baca aslinya. Tapi oke untuk dibaca. Betul. Secara kepantasan pantas. Udah oke. Udah oke. Oke untuk dibaca. Makanya buatku ini adalah angin yang sangat segar untuk para pembaca manga agar bisa mengakses komik barat. Dan judulnya dipilihin. Bener, judulnya dipilihin. Apa sebutnya? Bukan judul. Ya judul sih, tapi maksudnya Judulnya dipilihin yang aksesnya mudah. dan kayak All Star Superman gini kenapa dikeluarin? Karena tahun depan Superman Legacy itu ya ini. Superman Legacy itu adalah basicnya dari All Star. Salah satunya. Salah satunya. Lebih tepatnya utamanya. Utamanya. Karena yang dipromosin itu ya. Betul. Kalau kita lihat celana dalamnya segala macam mirip sekali. Kenapa celana dalamnya Kedodoran maksudnya besar gitu. Tuh. Ini kan dia pakai celana dalam, Riz. Gak penting. Penting buat Superman tuh celana dalam penting, Riz. Ya. Kenapa Watchmen juga? Ya. Karena ya Watchmen tuh harus lah. Soalnya ini loh, teman-teman. Tebelnya beda. Harganya sama. Ya. Dan itu bisa dilakukan oleh DC karena mereka megang hak. Dan mereka tuh nggak effort. Mereka cuma ngeluarin biaya cetak doang. Gitu. Ada kemungkinan apa yang terjadi, maksudnya awalnya ada kemungkinan dimunculkan di The Batman 2. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Atau sesimpel memang Court of Owls itu salah satu yang ikonik. Iya. Selain tadi dari bilang Hush ya. Selain Hush itu. ada. Jadi di belakangnya ada yang akan terbit ya. Ini ada salah satunya Far Sector. Ya. Ini enggak by the way. Ini terbit reguler. Ini cuma promo aja. Betul. Ini Far Sector. Far Sector ini jelek. Aku belum aja. Tapi dia compact juga. Dia cuma 12 isu konten gitu Ya, loh. iya. Batman Hush itu juga kalau Batman Hush itu ada cerita Batman yang kurekomendasikan ke semua orang yang pengen baca Batman Ya. tapi bingung lewat mana. Betul. Dan dia udah pernah diterbitkan oleh MNC. Aku punya. Dipecah jadi 2 volume. Ya. Kalau ini nanti terbit kita bahas. Yes. Kali Sekaligus perbandingan sama versi MNC-nya mungkin. Mungkin kayak gitu. Nah, habis itu ada American Vampire, ada Wonder Woman Earth 1, sama ada Joker. Nah, Nanti yang ada Gotham City Sirens juga. yang menarik adalah nanti suatu saat kalau sampai diterbitkan seri-seri ini nih. seri-seri pamungkasnya, Riz. Harley Quinn and Gotham City Sirens sama Catwoman. Kenapa Catwoman? Karena The Batman. Betul. Nah, seri pamungkas yang kumaksud adalah mulai dari Crisis on Infinite sampai nanti Final Crisis. Nah, itu yang gitu. kita berbeda pendapat mungkin. Kenapa? Karena menurutku DC Compact ini hanya tidak cocok untuk Oh, event. bukan crossover ya. Bukan crossover. tidak cocok Artinya untuk karakter satuan kan. Heeh. Ya bisa jadi, tapi maksudku kalau aku pribadi itu aku menunggu itu sih karena itu tuh kan kayak peletakan batu istimewanya perjalanan milestone-nya DC Comics lah. Aku pribadi juga Gitu. Mas, secara pribadi ya. Iya, secara pribadi. aku Tapi pengen- secara pembaca benar mungkin enggak. nggak Jadi mengakomodir pembaca kayak mungkin ya. Infinite Crisis itu kan cuma 7 isu, Mas. Crisis on Infinite Earth itu berapa? 8. 12. Secara kan bisa. Crisis on Infinite Earth bisa. Tapi ke Infinite Crisis terus habis itu Cuman Infinite Crisis tie-in-nya benar. ada menjengkelkan itu. Nggak bisa dibaca tanpa tie-in. Betul, itu dia. Termasuk Forever Evil, Ya, termasuk ya, apa ya. namanya? Lex Luthor bikin apa yang berenam tuh? Secret Society of Supervillain. Itu juga ada, itu juga ada. Tapi nggak bisa. Nggak, ya, Itu susah. Jadi kalau Elseworld-nya mungkin bisa kayak Oh, menarik nih Elseworld. Makanya. Gotham by Gaslight. enggak, itu ketipisan juga. Oh, tipis banget ya. Mike Mignola itu. by the Jadi way. yang Aku pengen 12 baca isu lagi. gitu loh. Ya, Yang ya, kayak ya. menurutku yang baru-baru ya, kalau Dark Knights of Steel itu bisa. Ini Seri-serinya Tom King. seri-serinya Superman Batman. Oh iya. Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Batman Superman atau Iya. Superman Batman? Iya, Itu Superman bisa. Batman. Itu bisa dijadiin volume 1, volume 2, volume 3 itu kan Itu lepasan menarik. semua. Itu menarik. Itu bisa. Itu menarik. Itu bisa. Jadi memang ini DC Compact ini sesuai tujuannya adalah dimaksudkan untuk bukan pembaca komik barat, tapi orang yang
penasaran sama komik barat tapi takut. Dan sudah terbiasa dengan ukuran manga. Karena Harganya pun harga manga. betul, karena ngerawat komik barat tuh memang lebih sulit daripada manga sih, secara dimensinya dia. Terus ini kayaknya menarik juga sih, Riz. Dan Kalau itu, Mas, serinya komik Green Lantern apa, Rebirth segala macam. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Kepanjangan. Panjangan ya? Kepanjangan. Dan itu belok, Mas, dari Green Oh, Lantern, iya. dia ke Green Lantern Corps, Iya, iya, dia iya, ke anu. iya, Jadi memang iya, yang bisa itu ya Scott Snyder sama Tom King. Karena Scott Snyder tuh ceritanya Zero Year itu nggak nyambang. Nggak nyabang. Terus apa namanya? Ya dua itu doang sih, yang lain nggak gitu. Oke. Nah, Tom King tuh yang bisa. Ya. Serinya Tom King bisa. Ya, ya, Karena ya, ya. nyambung semua. Menarik sih. Nyambung tanpa dia belok kemana-mana. Tom King juga punya banyak mini seri. Ya, Supergirl-nya Tom King, aku yakin pasti keluar nanti. aku belum baca sih. 12 sih isu juga. Oke. Jadi koridornya tuh 12 itu menyenangkan untuk dibikinin kayak 12 gini sih. isu. Atau yang model-model kayak Watchmen, V for Vendetta siapa tahu. Tapi V for Vendetta itu tipis juga ya. Tipis juga. Untuk Tipis juga. ukurannya lumayan tipis sih. Nggak tipis banget, tapi tipis. Jadi memang koridornya tuh legend. Swamp Thing mungkin ya. Kok Swamp Thing itu Sandman. Sandman-nya Neil Gaiman. Nah, Sandman mungkin Sandman. Ya, Tapi ya. kita lihat nanti ya. Oke. Yang jelas ini tuh adalah upaya DC untuk melawan manga. Iya, karena dominasi manga itu memang benar-benar kerasa Apakah di akan barat sana. Apakah akan diikuti oleh Marvel karena Marvel udah punya pocket dia dulu? Nah, tapi yang ini, Riz, seri yang ini zaman itu tuh dimaksudkan oleh Marvel tuh untuk nostalgia. Lebih ke arah nostalgianya. Dia nggak milihin judul, tapi gabungin. Ini kan Spider-Man lama, ini masih ada gambarnya Steve Ditko di sini gitu. Jadi kenapa aku beli? Karena aku nggak punya akses untuk ke gambarnya dan ceritanya Steve Ditko gitu. Nah, apakah nanti pocketbooknya mengarah ke Seperti compact. seperti ini? Kan Marvel juga banyak yang bisa dicomot-comot kayak gini tuh banyak. Kalau mau lini gitu. Ultimates dibikin kayak gini oke banget loh. Oke. Karena Ultimates kan nggak belok-belok ya. Nggak belok-belok. Ya ujungnya belok juga sih di akhir-akhir. Ya, kayak gitu sih. Jadi, dan ini kertasnya kita tadi sempat bingung juga ya. Ini apa ya? Ini tebel gitu. soalnya. Dan bukan lebih bagus, emang berbeda aja sama DC Compact-nya gitu. Jadi ya, ini keras banget loh teman-teman bukanya. Habis ini aku masuk ke kritik ya. Aku juga punya kritik untuk itu. Monggo, Karena silakan. murah. Ya, nggak murah sih ya, tapi memang perbandingannya jadi lebih murah. Jadi memang cetakannya jadi agak rapuh gitu. Jadi ini kalau baca memang harus hati-hati ya. Ya. Harus begini. Bindingnya bacanya. ya? Bindingnya rapuh. Ini kemarin tuh disiksa sama Jojo ini. jadi dia agak langsung kebuka gini. Ya. Jadi memang agak. Di depan matamu lagi, Riz. Nah terus ini juga ini mohon maaf ini aku salah ini. Jadi ini aku yang halaman belakang ini dia udah ngelentek anunya. Jadi emang ini desainnya hanya untuk dibaca. Ya. Terus ini kulim lengkap. Goblok banget. Oke. Jadi memang kelemahannya di situ sih. Dia untuk dibaca. Oke. Kalau Viz Media dia bagus banget bindingnya, Mas. Manga itu bindingnya bagus banget. Sudah mengalami aku Kalau ini memang ini kalau dibacanya kita agak paksain dikit dia langsung gini loh. Ya. Apa namanya? Kebuka gini loh. Enggak ucul tapi nggak lepas tapi jadi ya kok gini sih. Karena ini beneran bindingnya dia aneh. Per isu, satu isu dijahit dulu, baru dilem. Betul. Kalau komik manga kan enggak. Langsung keseluruhan. Dia masih pakai logika komik amriknya. Karena ibaratnya tuh pakai bahan yang udah ada, terus ya udahlah gitu. Nah, cuman diturunin aja bahannya. Secara print ya gitu. Nah, berkaitan dengan yang udah ada, kritikku adalah ini pribadi banget bahwa Mas Bagas emang benci manga sih. Iya sih. Sekarang juga benci komik amrik, jadi aku sekarang nikmatin apa gitu kan. Nah, yang kusorotin setelah baca adalah font. Ya. Dia bener-bener ngereduce ukuran aja. Jadi sehingga nggak ada penyesuaian ukuran font segala macam. Tetap bisa dibaca, tapi buat yang udah terbiasa baca yang versi originalnya itu kayak kok kecil ya? Iya. Gitu. Jadi emang agak effort bacanya. Betul sekali. Apalagi Scott Snyder ini. Aji. Aduh.
Kalau ini Watchmen tuh kan nggak wordy tapi nggak yang wordy banget ya. Kayak gini-gini. Dan kita masih bisa relate dengan zamannya, Riz. Dengan tahun 80-an masih kayak gitu loh. Nah, sedangkan Ini kan hitungannya udah era modern. Kok keceplok HP? Oh iya, jatuh. Ini. Coba lihat. Ini tuh terlalu Scott Snyder tuh emang wordy banget. Jadi memang agak capek bacanya. Betul. Nah, Betul sekali. yang All Star Superman ini lebih enak. Lebih enak. Karena dia memang Nanti Batman Has enak juga. Kalimatnya jarang-jarang. Betul. Kalimatnya jarang. Nah, Batman Has tuh nanti kayak ini nih. Iya, enak banget. Jeb, aku kebetulan Jeb Loeb tuh salah satu penulis komik favoritku ya, salah satu gitu. Memang yang masalahnya sebenarnya di Snyder-nya sih. Ya. Dia terlalu semua komiknya Scott Snyder tuh wordy. Tapi Zack Snyder juga masalah. Jangan ke sana. Jangan menumpahkan minyak ke dalam api. Sudah, kita move on. Ya. Oke. Apa lagi Mas? Aman ya? Udah kira-kira sih, itu, aman sih nanti. Yang jelas ini adalah langkah cerdas dari komik Amrik dari DC untuk dan ini membuktikan bahwa James Gunn setiap ada kata-katanya bahwa dia akan membuat komik lebih aksesibel. Ya. Apakah itu jelasin James Gunn? Sebenarnya nggak ngerti juga. Iya. Tapi yang jelas dia ada, kita senang. Dan ya di kota-kota besar kalau ada Periplus gampang nyarinya ya. Itu sih. Oke. Yang mau beli nanti mungkin ya kalau ada, soalnya cepet banget slotnya. Akan aku taruh link di deskripsi juga sih. Yes. Kalau mau beli salah satu dari 3 komik ini. Oke. Beli dari sana nanti kita dapat affiliate. Yes, Yeah. itu dia. Oke, sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya mudah-mudahan banyak yang ngeklik gitu. Oke. Itu aja teman-teman untuk obrolan DC Compact dan Marvel Pocketbook. Sampai ketemu di obrolan komik Amrik lainnya. Kapan ya? Entahlah, tapi Bentar lagi dong. apa? Jangan lupa juga beli kaos. Oh iya. Ya itu dia. Thank you. Sampai ketemu, bye.